Oke guys, welcome back to channel Teman Mules bersama saya Mas Mules yang bakal membahas alur cerita Donghua untuk menemani kalian melawan rasa males. Anjay. Ya mumpung lagi musim liburan gitu kan ya. Jadi nonton video Mimin yang enggak ikutan liburan ini bisa bikin Mimin semakin semangat menjalani hari-hari. Thank you ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita Supreme Alchemy episode ketiga. Tapi seperti biasa kita review dikit episode sebelumnya, di mana Betian telah berhasil membangkitkan ilmu bela diri di perguruan Lanhuo. Akan tetapi ia malah difitnah sama musuhnya Han Feng yang menuduhnya telah melakukan kecurangan. Maka dari itu untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah, Han Feng dan Betian akhirnya baku hantam dengan jurus yang membagongkan pada episode yang akan kita bahas kali ini. So, nggak perlu berlama-lama lagi lah ya, langsung saja kita meluncur. Tuduhan miring yang dilontarkan Han Feng telah membawanya ke dalam ring di altar istana Lanhuo sebagai medan arena baku hantam melawan Betian. Dengan sombongnya, si haters tersebut yakin bisa menggeprek Betian seperti yang pernah ia lakukan beberapa hari sebelumnya. Bahkan, Han Feng menegaskan bahwa Betian akan kalah lalu bersujud di hadapannya karena dianggap telah melakukan kecurangan dalam ujian meningkatkan ilmu bela diri di istana Lanhuo. Akan tetapi, Betian yang dulu bukanlah yang sekarang karena ia telah memiliki kekuatan Dewa Beihuang serta mampu membangkitkan teknik elemen ganda. Tanpa sepengetahuan Betian, seekor lebah hijau misterius keluar dari dalam tubuhnya untuk ikut-ikutan menyerang Han Feng yang congkak. Berkat sengatan lebah tersebut, Han Feng jadi kehilangan konsentrasi sehingga Betian lebih leluasa untuk melepaskan serangan demi serangan. Keterampilan Betian yang tidak terpikirkan para hatersnya sontak membuat murid-murid lain bersorak-sorai heboh memberikan dukungan. Peningkatan kekuatan Betian setelah ia berhasil mengaktifkan teknik dua elemen api dan es langsung dimanfaatkannya untuk memberikan pelajaran kepada Han Feng. Serangan bertubi-tubi dari tangan Betian benar-benar bikin Han Feng kalang kabut, sekaligus tak menyangka kalau lawan yang dulu lemah berubah menjadi OP parah. Sementara itu si lebah hijau yang enggak disadari kemunculannya terus-menerus melepaskan sengatan yang bahkan bikin bokong Han Feng terasa kesakitan. Akibatnya Betian bisa mendapatkan peluang emas untuk menghajar musuhnya tanpa ampun sampai membuat Han Feng terjatuh dan tak mampu bangkit lagi. Bahkan musuh Betian yang lainnya yakni Mohan sempat kepikiran kalau teknik elemen ganda dari Betian bukan bohongan, terlebih karena ia sukses memadatkan kebangkitan bela diri. 五脉化石真的觉醒了冰火双系五脉。 Penampilan memukau dari Betian tak pelak membuat ciwik-ciwik fans beratnya semakin histeris dan jatuh cinta kepadanya. Mereka meneriakkan nama Betian dengan keras seolah berharap agar segera dijadikan istrinya. Di sisi lain, si Neng Royan yang hatinya berantakan kayak jeroannya binatang gara-gara cintanya ditolak Betian semakin geram dengan keadaan tersebut. Adapun Han Feng yang sudah semakin lemah tak berdaya karena berulang kali kena ulti, mengaku belum menyerah dan masih punya kekuatan untuk tidak mengakui kekalahan sampai pada akhirnya韩方，我听清楚，
Keluarnya Han Feng dari batas ring pertarungan menandakan bahwa ia sudah kalah KO dari Bai Tian yang sempat dipandang sebelah mata. Sontak saja Bai Tian langsung menantang murid-murid lain yang tadinya ikut-ikutan memfitnah dirinya dengan menganggap kalau Bai Tian telah melakukan kecurangan. Sementara itu, dua gadismu Raven dan Zizu akhirnya sadar kalau Bai Tian bukanlah lelaki lemah yang tidak pantas untuk dijadikan seorang suami. 这里太吵了，我们走吧。Sukses membuktikan kalau dirinya tidak berbuat curang, Bai Tian lantas mendapat sambutan hangat dari guru Yan He yang sejak awal sudah mengaguminya. Bai Tian akhirnya diterima sebagai murid Istana Bela Diri Lanhuo sekaligus menjadi bagian dari Akademi Vermilion Bird. Sesuai kesepakatan awal, ia pun berhak mendapatkan pil Void Spirit atau pil roh kekosongan yang dianggap sebagai benda pusaka kelas atas di kota Lanhuo. Akan tetapi setelah Bai Tian membangkitkan bela dirinya, ia jadi paham kalau benda tersebut sebenarnya tidak terlalu bagus. Bahkan ia berandai-andai bahwa kalau yang menerima benda itu adalah leluhur Dewa Bei Huang, maka pasti akan ditolak. 多谢六长老，这虚灵丹也能称为丹药？眼下要修炼这具身子，这种丹药根本入不了他的眼。我会准时去朱雀院报道。 Seberes melakoni duel yang menguras tenaga, Bai Tian berjalan pulang ke rumah menyusuri lebatnya hutan di sekitar Istana Bela Diri Lanhuo. Hutan yang masih asri tersebut memberikan ketenangan jiwa bagi Bai Tian sehingga kemenangannya atas Han Feng terasa semakin sempurna. Hingga tiba-tiba Bai Tian dikejutkan dengan sebuah suara gemoy yang memanggilnya dengan sebutan Master. 主人，刚刚解不解气？ Ya, dialah Ling si makhluk gemoy yang telah memanggil Bai Tian dengan sebutan Master. Usut punya usut, ia merupakan pil ilahi surgawi yang pada zaman dahulu telah dimurnikan oleh leluhurnya Bai Tian, yaitu Dewa Bei Huang. Berhubung Bai Tian ini mewarisi kekuatannya Bei Huang, maka pil ilahi yang udah jadi makhluk gemoy tersebut akan menjadikan Bai Tian sebagai tuannya yang baru. Jelas saja wujud pil ilahi yang berubah menjadi makhluk lucu membuat Bai Tian terhirman-hirman karena biasanya pil bentuknya seperti mutiara. 你不要紧张，是我啦。精灵孽神丹，先祖炼精灵孽神丹还能化形？ Ternyata pil ilahi atau yang juga dikenal dengan istilah pil dewa sejati mampu mengambil alih penciptaan langit dan bumi serta memiliki banyak kemampuan magis. Maka dari itu transformasi berubah wujud hanya masalah sepele dan paling sederhana yang bisa dilakukan oleh pil ilahi. Namun sayang, kekuatan si gemoy Ling telah berkurang setelah ia terbangun dari tidur panjangnya di dalam jantung Bai Tian. Ling menjelaskan kalau ia bisa kebangun gara-gara Bai Tian berhasil membangkitkan kekuatan elemen ganda selama di Istana Bela Diri Lanhuo. 可惜我重新被唤醒。这么说，先祖成功了。我一直在主人心脉中沉，直到主人觉醒了五脉，我才醒来。 Perkenalannya dengan Ling sekaligus menyadarkan Bai Tian kalau si gemoy itulah yang tadi berubah wujud menjadi lebah hijau yang bikin Han Feng kalah di dalam pertarungan. Mendapat teman baru yang unik seperti Ling Bai Tian pun lantas mencoba menanyakan kekuatan apa yang sebenarnya dimiliki oleh makhluk tersebut. Dengan gamblang, Ling mengaku bisa mengendalikan roh, memperkuat segala sesuatu yang jelas jauh lebih hebat dibandingkan dengan teknik pengendalian roh. Selain itu, Bai Tian percaya bahwa Ling bisa membantunya untuk meningkatkan ranah dan level kultivasi. Tapi 我刚刚苏醒，还太弱小。这能力比控灵可高级多了。不错，不错。 Ling tiba-tiba menjadi murung karena setelah ia terbangun maka secara otomatis kekuatannya menjadi melemah. Dia mengaku hanya bisa memperkuat harta karun dan pil ilahi sampai di ranah tahap menengah. Meski begitu, Ling mengaku siap untuk belajar lebih kuat lagi agar kelak bisa membantu Bai Tian ke ranah yang tertinggi. Menurut Ling ia bisa menerobos kekuatan apabila telah menelan pil dan batu spiritual untuk mempercepat pertumbuhannya.
Alasan itu pun digunakan Ling Er untuk meminta makanan kepada tuannya yang baru karena ia mengaku lagi keroncongan. 你有没有吃的？主人，我有点饿了。这颗虚灵丹给你。 Dapat makanan berupa pil roh kekosongan, Ling Er menganggap bahwa benda itu terlampau lemah sehingga perlu ditingkatkan esensi spiritualnya. Dengan cepat, ia mampu meningkatkan kekuatan pil tersebut menjadi 2 kali lipat sehingga tidak terlalu buruk untuk dimakan. Hingga tiba-tiba Ling Er memperingatkan Betian bahwa ada seseorang yang datang dari arah belakang yang membuatnya harus segera masuk lagi ke dalam jantung tuannya. 这下味道好多了。主人，有人来了。 Kedatangan Muran Fen alias Ransi bersama Zizu jelas membuat Betian kaget bukan kepalang. Ia mengira kalau Ran Fen ingin membatalkan rencana pertunangan karena Betian merasa tidak pantas bersanding dengan wanita secantik bidadari tersebut. Akan tetapi Betian benar-benar sudah berubah dari yang sebelumnya culun menjadi penuh karisma. Akibatnya perasaan cinta dalam hati Ran Fen semakin berbunga-bunga sehingga ia berharap pertunangannya bisa berjalan sesuai rencana sampai hari H. 和以往怎么有些不一样了？眼神平静的有些可怕。你很想和我断了关系？ Setelah Nona Murafen mengintai kehebatan Betian ketika baku hantam melawan Han Feng, tunangannya tersebut menemuinya di sebuah hutan belantara yang rimbun. Betian mengira kalau Raven ingin membatalkan pertunangannya karena ia merasa sangat tidak pantas mempersunting wanita secantik dirinya. Tapi ternyata kedatangan Raven kali ini adalah untuk mengajak Betian bekerja sama, di mana nantinya masing-masing akan mendapatkan keuntungan. 交易。 金修炼，不知道你愿意帮我吗？断了家族拿我联姻的念头。 Usut punya usut nih guys, Raven belum siap untuk menikah dengan Betian karena selain umurnya yang dirasa belum pas, ia masih punya PR untuk berkultivasi. Oleh sebab itu, Raven mengajak Betian bekerja sama membatalkan pernikahan tersebut agar ia bisa berkultivasi dengan tenang tanpa gangguan dan tekanan dari pihak keluarga. Akan tetapi layaknya sebuah kerjasama, Betian merasa tidak perlu membantu gadisnya tersebut jika ia tidak mendapatkan keuntungan. 想要拿我做挡箭牌，你凭什么觉得我会帮你啊？ 我会尽力弥补你。 Tanpa tedeng aling-aling, Betian meminta Raven agar memberinya 10 batu roh tingkat rendah ditambah dengan sumber daya kultivasi sebagai syarat untuk bekerja sama. Bagi Betian, perjanjian semacam itu sudah dirasa cukup adil, terlebih lagi karena ia dan Ling Er sangat membutuhkan sumber daya kultivasi untuk mengembangkan diri. Tanpa disangka-sangka, permintaan Betian itu tidak terlalu bikin repot si Eneng Raven karena sejurus kemudian ia memanggil sahabatnya Zizu untuk memberikan apa yang diminta pria idaman wanita tersebut. 这是个获得资源的机会。我身上只有3颗下品，我会尽快将余下的部分给你。好，成交。 Sayangnya Raven di saat itu hanya membawa 3 batu roh dan 3000 koin emas yang ia dijadikan sebagai DP, sedangkan sisanya akan dibayar secepat mungkin. Beruntung bagi Raven, Betian sepakat dengan perjanjiannya sehingga ia siap untuk membantu gadis tersebut membatalkan rencana pertunangannya. Sebagai lelaki yang baik hatinya, Betian lantas memberikan perhatian lebih kepada Raven dan Zizu agar segera pulang mengingat hari sudah semakin sore, takutnya kalau dicariin emak. Tapi sebelum berpisah, Raven memberikan sebuah manik komunikasi agar Betian bisa dengan mudah menghubunginya dan bertemu kembali 2 hari lagi. 等等，北田，过2天我去找你们。
Usai bersepakat untuk kong kali kong dengan tunangannya Murafen, Betian langsung pulang ke rumah untuk menemui sang ayah dan kakaknya. Untuk diketahui, Betian ini hidup sejak kecil tanpa adanya seorang ibu karena dulu pernah mengalami kejadian yang belum juga dipahami sepenuhnya oleh Betian. Sejurus kemudian, kakaknya Su Qianglian muncul dari dalam rumah untuk menanyakan hasil ujian pencerahan roh yang diikuti Betian di Istana Bela Diri Lanhuo. Dengan bangga, Lin Tian menjelaskan kalau ia sudah berhasil membangkitkan ilmu bela diri elemen ganda es dan api serta resmi menjadi murid Akademi Vermilion Beard Istana Lanhuo. Hingga tiba-tiba 真的？爹， Ya, dialah ayahnya Betian yang cukup terkejut saat mendengar cerita Betian yang sudah berhasil membangkitkan ilmu bela diri elemen ganda. Biar ayah dan kakaknya yakin, tanpa ragu Betian langsung memamerkan skillnya hingga membuat dua orang terdekatnya itu takjub. Ayahnya bahkan menganggap kalau keluarga Su telah mendapatkan anugerah besar dari Tuhan sehingga Betian dinilai sudah siap untuk mengangkat derajat keluarga. Sebagai bentuk rasa syukur, ayah dan kakaknya segera mengajak Betian minum-minum di dalam rumah sembari menikmati suasana kemesraan yang begitu indah. 有我苏家了。北天，你太厉害了！ 走，我们进屋慢慢说。 Kehangatan keluarga cemara tersebut benar-benar terasa intim, terlebih dengan prestasi membanggakan dari Betian yang kini menjadi harapan besar keluarganya. Akan tetapi, suasana tenang segera berubah tatkala Betian menagih janji pada ayahnya terkait rahasia keberadaan sang ibu yang belum juga pernah ia temui hingga dewasa. Usut punya usut, ayahnya berjanji akan menceritakan kejadian yang dialami sang ibu jika Betian telah berhasil meningkatkan ilmu bela dirinya. 你真想知道？有些事也该知道。你长大了。 Jadi, ibu Betian ini bernama Yao Yueli yang merupakan putri bungsu dari pemilik lembah obat di wilayah Donghuo. Dikisahkan oleh sang ayah, ketika Betian baru berumur 3 tahun, orang-orang dari lembah obat datang ke kota Lanhuo tanpa alasan yang jelas. Mereka membawa kabur Yueli secara paksa serta menyakiti kakak Qianglian hingga membuatnya cedera. Bukan hanya itu saja, orang-orang lembah obat juga mencuri api warisan kakeknya Betian yang dinamakan api roh hijau keputusan. 本命火焰，青炎灵火。从那以后，我苏家一蹶不振，你娘拼死保护，这才信我匆匆赶回，已成定局。 Sejak tragedi menyedihkan itu, keluarga Su jatuh dalam keterpurukan hingga kalah dari keluarga Han dalam kompetisi keluarga di Lanhuo. Lebih mengenaskan lagi, keluarga Su semakin tertindas karena diusir dari Lanhuo oleh keluarga Han yang ingin menjadi penguasa. Selain itu, ayahnya terjebak di ranah Grand Martial Master bintang 5 sehingga tidak bisa berbuat banyak untuk melawan keluarga Han. Mendengar cerita tersebut, Betian jadi paham kalau tugasnya saat ini adalah melakukan balas dendam terhadap lembah obat dan keluarga Han. 药果，韩家，哼！爹，姐姐，你们放心，我要让药果匍匐在脚下。 Betian yang sudah mulai dewasa benar-benar geram dengan musuhnya sehingga ia menegaskan diri kepada sang ayah bahwa ia akan melakukan balas dendam. Akan tetapi sang ayah mengingatkannya bahwa orang-orang di lembah obat sangatlah mengerikan sehingga Betian disarankan lebih baik meningkatkan ranah di bela dirinya sampai Grand Martial Master terlebih dahulu. Kemudian Betian minta pula untuk bisa memasuki Akademi Starfair baru kemudian bisa melawan kebengisan lembah obat dan keluarga Han. 爹，你不要担心，论品，我苏家必胜。距离家族论品还有多久？
Kurang lebih masih ada waktu 3 bulan lagi bagi Beitian untuk berlatih dan membuktikan kepada lembah obat dan klan Han bahwa klan Shu memiliki bakat terpendam. Sehingga cerita saat malam mulai larut, Beitian mulai bermeditasi meningkatkan ranahnya sesuai dengan aturan yang berlaku di benua Guyao. Jadi di benua Guyao tersebut ranah kultivasi dimulai dari tingkat warrior, martial master, grand martial master, martial spirit, warrior emperor, martial king, martial emperor, martial sovereign, martial saint, dan martial kaiser, serta ditambah 11 ranah martial god. 武者从低至高分为武者、武尊、武圣。 Selanjutnya pada ranah warrior, setiap kultivator mampu membangkitkan bela diri maka akan menghasilkan 1 tingkat, di mana totalnya ada 9 kebangkitan. Kemudian di ranah martial master, setiap ranah utama dibagi menjadi 6 bintang. Adapun Beitian saat ini baru sampai di ranah warrior, sebab ia masih belum bisa mempelajari berapa teknik bela diri dalam kehidupan kuno, sehingga jika ia ingin meningkatkannya maka harus memperkuat pondasi terlebih dahulu. 我就以他打根基吧。前世神域玄黄殿弟子玄黄真武诀修炼门槛极低，以他打根基吧。 Di kehidupan sebelumnya, seorang murid dari kuil Xuan Huang di alam ilahi memiliki pondasi kultivasi yang sangat kuat. Namun batas untuk mengembangkan teknik bela diri sejati Xuan Huang sangatlah rendah, sehingga ia harus membangun pondasi terlebih dahulu dengan batuan Ling Er. Selain itu, Beitian juga perlu memanfaatkan batu roh tingkat rendah pemberian Muraven untuk meningkatkan kekuatannya. Dan ketika Ling Er melihat Beitian membawa batu roh, ia memintanya untuk dimakan meski syaratnya harus bisa memperkuat batu tersebut terlebih dahulu. Akhirnya nih guys, kita telah sampai di episode dimana Beitian bisa mengetahui keberadaan ibunya yang belum pernah ia temui sejak kecil. Nah, untuk episode selanjutnya Mimin kasih sedikit spoiler lah ya, bahwa Beitian ini nantinya akan semakin giat berlatih demi bisa melakukan balas dendam kepada keluarga Han dan lembah obat. So tunggu aja pembahasan selengkapnya hanya di channel Teman Mules. Mohon dukungannya, supportnya dengan cara subscribe dan komen tentunya. Mas Mul di sini pamit, bye bye.